Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Berbeda dengan aplikasi Microsoft Word, aplikasi Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data berupa angka. Sementara aplikasi Microsoft Word adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Baik, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel untuk dapat mengoperasikannya. Terdapat beberapa cara untuk mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel ini. Yang pertama adalah klik ganda atau double klik pada icon yang ada di desktop dari perangkat teman-teman, atau bisa dengan cara mencari ikonnya pada start button atau menu start yang ada di sudut kiri dari layar desktop teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan cara tekan dan tahan tombol window, kemudian ketik huruf R satu kali, kemudian teman-teman ketikkan kata Excel pada kolom ini, dan teman-teman tekan enter atau klik tombol OK. Maka aplikasi Microsoft Excel akan terbuka seperti ini. Teman-teman hanya perlu mengklik pilihan blank document atau blank workbook yang ada di sini. Kemudian tampilan standarnya akan muncul seperti ini. Nah, pada Microsoft Excel ini terdapat kotak-kotak seperti ini yang di dalam Microsoft Excel ini disebut dengan cell. Sementara huruf-huruf yang ada di atas, abjad yang ada di atas itu menunjukkan kolom, sementara angka yang ada di sebelah kiri itu menunjukkan baris. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel terdapat kolom dan juga baris. Ini kolom D dan ini baris ke-6. Jika teman-teman klik salah satu sel yang ada, maka alamat dari sel tersebut atau nama dari sel tersebut bisa teman-teman lihat pada name box yang ada di sini, kotak nama yang ada di sini. Ini berarti kursor teman-teman aktif pada sel D7. Ada di kolom D dan ada di baris ke-7. Ini adalah lembar kerja atau dalam Microsoft Excel disebut dengan worksheet. Kemudian sheet ini bisa ditambah dengan cara teman-teman bisa mengklik tanda tambah yang ada di samping kata sheet 1 ini seperti ini, dan untuk menghapusnya teman-teman bisa dengan cara klik pada sheet tersebut, klik kanan pada sheet tersebut, kemudian teman-teman pilih delete. Atau jika teman-teman ingin mengganti nama sheetnya, teman-teman bisa pilih dengan menu rename. Selanjutnya di tampilan standar ini teman-teman juga bisa melihat sama dengan pada Microsoft. Sama dengan tampilan pada Microsoft Word. Teman-teman bisa menggunakan menu paste, bisa menggunakan menu cut, menu copy, format painter, dan lain-lain sebagainya. Di sini terdapat beberapa tombol atau icon-icon yang bisa teman-teman gunakan untuk memformat dokumen yang akan teman-teman kerjakan. Untuk menu bar yang ada di atas ini, itu kurang lebihnya sama dengan Microsoft Word, walaupun ada 1-2 menu yang berbeda. Seperti ini misalnya. Menu filenya pada dasarnya sama, kemudian menu home itu kurang lebihnya seperti ini. Terdapat icon-icon ini untuk wrap text, ini untuk merge and center, ini untuk conditional format dan lain sebagainya. Sementara pada menu insert terdapat pilihan-pilihan icon seperti ini. Kemudian pada menu page layout teman-teman bisa melihat pengaturan marginnya, kemudian orientasinya, kemudian ukuran dari hurufnya, dan area yang akan dicetak. Selanjutnya untuk formula seperti ini. Untuk menu bar data terdapat pilihan-pilihan seperti ini, kemudian review, view, dan help. Seperti itulah menu bar yang ada pada Microsoft Excel. Nah, sebagaimana fungsi dari Microsoft Excel sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka, maka bisa dipastikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan angka-angka, ya, yang ada hubungannya dengan angka-angka, baik itu berupa rumus, formula, dan lain sebagainya, data hitung-hitungan, maka sebaiknya teman-teman menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menyelesaikannya. Karena jika teman-teman menggunakan Microsoft Word untuk mengerjakan data-data tersebut, maka otomatis teman-teman
perlu perangkat tambahan seperti kalkulator atau sejenisnya. Nah, pada Microsoft Excel ini sudah dilengkapi dengan formula-formula yang bisa teman-teman gunakan untuk mempercepat pekerjaan teman-teman. Pada Microsoft Excel ini juga teman-teman bisa melihat di kolom ini, di baris ini ada formula bar. Ini berfungsi untuk melihat atau untuk menginput formula atau rumus yang akan teman-teman gunakan. Jadi bentuk formulanya atau apa isi dari data pada sel di mana kursor atau pointer teman-teman aktif itu bisa dilihat pada formula bar ini. Contoh misalnya teman-teman mengetikkan sebuah kata pada sel D5, kata pesawat misalnya. Maka untuk melihat datanya, untuk melihat apa saja yang tertulis pada sel ini, teman-teman bisa melihatnya pada formula bar tersebut. Nah, jika kata yang diketik atau yang diinput pada sel tersebut adalah kata yang pendek atau hanya berupa satu kata saja, maka tanpa harus melihat formula bar ini, teman-teman bisa mengetahui apa isi dari data tersebut. Tetapi jika datanya misalnya berisi pesawat terbang, sementara pada sel di sampingnya berisi kata kereta api, maka secara otomatis teman-teman tidak dapat melihat atau tidak dapat mengetahui apa isi dari sel D5 ini. Untuk sel E5 teman-teman bisa melihatnya. Di sini terdapat kata kereta api, sementara pada sel D5 teman-teman tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, teman-teman bisa melihat isi dari data tersebut pada baris formula bar yang ada di sini. Ini berarti data pada sel D5 berisi kata pesawat terbang. Nah, teman-teman bisa mengubah ukuran dari kolom dan juga baris pada Microsoft Excel ini. Nah, untuk mengubah ukuran dari kolom, teman-teman harus mengarahkan mouse teman-teman pada garis pembatas yang ada di antara abjad-abjad tersebut untuk mengubah ukuran dari kolom sampai mouse teman-teman atau pointer teman-teman berubah dari tanda panah ke bawah seperti ini menjadi tanda panah ke kiri dan ke kanan seperti ini. Jika pointernya sudah berubah seperti ini, maka teman-teman bisa mengklik mouse teman-teman, kemudian teman-teman tahan dan geser ke kanan atau ke kiri untuk mengubah ukurannya seperti ini. Kemudian untuk mengubah ukuran dari baris. Nah, untuk mengubah ukuran baris, maka teman-teman harus mengarahkan pointer teman-teman ke garis pembatas di antara angka-angka tersebut seperti ini. Jadi jika pointernya masih berbentuk tanda panah ke kanan, itu berarti teman-teman belum bisa mengubah ukurannya. Untuk mengubah ukurannya, teman-teman harus mencari tanda panah ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian teman-teman klik dan tahan, geser ke bawah atau geser ke atas untuk mengubah ukurannya seperti ini. Selanjutnya, teman-teman jika ingin membuat tabel di dalam Microsoft Excel, karena data yang ada di dalam Microsoft Excel ini berbentuk sel seperti ini atau berbentuk kolom dan baris, hal itu berarti bahwa jenis data yang akan kita olah dengan Microsoft Excel ini adalah jenis data yang tampilannya berbentuk tabel. Nah, untuk membuat tabel pada Microsoft Excel ini, maka teman-teman dapat membuatnya dengan cara teman-teman blok terlebih dahulu area yang akan teman-teman buatkan tabelnya. Seperti ini misalnya dari tabel dari sel F7 sampai dengan sel M18. Nah, jadi tabelnya akan dibuat pada range. Ini namanya range. Jadi tabelnya akan dibuat pada range F7 sampai dengan M18. Nah, setelah teman-teman blok seperti ini, kemudian teman-teman bisa membuat tabelnya dengan cara memberikan garis pada sel-sel tersebut. Teman-teman bisa mengklik tombol yang ada di sini. Kemudian teman-teman lihat yang mana jenis garis yang ingin teman-teman buat. Maka
icon dari button border yang ada di sini, itu berarti teman-teman hanya akan memberikan garis di bagian bawah dari area yang di blok ini. Jika teman-teman ingin memberikan garis pada bagian atasnya, maka teman-teman bisa memilih top border. Bagian kiri left border, dan sebelah kanan bisa pilih menu right border seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin memberikan garis pada seluruh sel-sel ini, teman-teman bisa memilih all border seperti ini. Jika teman-teman ingin memberikan garis dari setiap sel yang ada pada range ini, maka teman-teman pilih tombol yang ini. Jika teman-teman hanya ingin memberikan garis di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah, maka teman-teman bisa memilih tombol yang ini. Dan ini adalah jenis dari garisnya. Teman-teman ingin membuat garisnya yang single line atau yang double line. Atau jika teman-teman ingin membuatnya dengan melihat tampilannya tanpa melalui tombol ini, maka teman-teman bisa memilih menggunakan perintah kontrol ditambah dengan angka 1. Nah, akan muncul tampilan format cell seperti ini. Ini kotak dialog format sel. Teman-teman bisa gunakan untuk mengubah format dari sel yang di blok tersebut dengan cara teman-teman lihat, perhatikan pada tabulasi yang ada pada kotak dialog ini. Di sini terdiri dari 6 tabulasi. Yang pertama adalah tabulasi number, kemudian yang kedua adalah tabulasi alignment, dan yang ketiga adalah tabulasi font, yang keempat adalah tabulasi border, kemudian tabulasi field, dan tabulasi protection. Nah, untuk membuat garis, otomatis teman-teman harus mengklik tabulasi border. Ini teman-teman bisa melakukan format pada area yang di blok, area kerja yang di blok. Nah, jika teman-teman ingin memberikan hanya garis pinggirnya saja, maka teman-teman bisa memilihnya dengan outline. Maka ini berarti pada range yang di blok tersebut, teman-teman akan memberikan garis hanya pada bagian pinggir-pinggirnya saja. Dan jika teman-teman ingin memberikan baris secara keseluruhan, maka teman-teman bisa menambahkan dengan mengklik inside yang ada di sini. Tombol inside yang ada di sini teman-teman klik, maka ini berarti seluruh sel yang ada pada range ini akan diberikan garis. Jenis garisnya bisa teman-teman pilih. Jenis garisnya ada di sini, tetapi untuk memilih jenis garis, teman-teman, untuk membuat garis yang teman-teman inginkan, teman-teman harus memilih stylenya terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman bisa memberikan perintah di mana garis tersebut akan dibuat. Jadi teman-teman tidak bisa membuat garisnya terlebih dahulu kemudian mengubah stylenya. Yang benar adalah ubah dulu stylenya, baru kemudian teman-teman memberikan garis-garisnya pada sel tersebut. Nah, katakanlah misalnya kita ingin membuat dengan garis yang double ini, maka pilih terlebih dahulu jenis dari stylenya, gayanya, kemudian berikan garis outline, dan kemudian berikan garis single line yang ada, berikan garis single line untuk yang garis yang berada di dalam. Nah, kemudian di sini terdapat warna dari garis-garis yang ingin teman-teman buat. Misalnya teman-teman ingin membuat garis berwarna merah, maka teman-teman harus memilih jenis warnanya terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman membuat garisnya. Katakanlah misalnya untuk bagian dalam dari tabel ini akan kita berikan garis berwarna merah dengan style dari garisnya single line. Kita klik terlebih dahulu garis tunggal ini. Kemudian teman-teman pilih tombol inside seperti ini. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita inputkan data-datanya. Atau teman-teman juga bisa membuatnya belakangan. Jadi teman-teman ketikkan terlebih dahulu data-data yang akan dikerjakan. Nanti setelah selesai baru teman-teman berikan garis seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan penggabungan atau teman-teman bisa melakukan merge cell dari beberapa sel yang ada. Contoh misalnya teman-teman ingin menggabungkan sel F7 dengan sel G7. Maka teman-teman bisa melakukannya dengan memblok sel tersebut. Jadi seperti ini, klik dari sel F7, kemudian tahan, klik dan tahan, kemudian arahkan mouse ke sebelah kanan. Nah, akan kelihatan seperti ini. Setiap kali teman-teman melakukan blok pada aplikasi Microsoft Excel, akan kelihatan seperti ini. Misalnya teman-teman blok dari sel O7 sampai dengan Q14, maka yang akan kelihatan di blok itu hanya sel
yang ini yang berwarna abu-abu. Nah, sementara untuk sel yang ada di sudut kiri atas tidak berwarna gray seperti ini atau tidak berwarna abu-abu. Teman-teman tidak perlu khawatir karena dalam aplikasi Microsoft Excel, sel pertama yang ada di sudut kiri atas itu tidak akan diberikan warna pada saat teman-teman melakukan blocking. Baik, katakanlah misalnya teman-teman ingin menyatukan atau menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Seperti ini misalnya 4 sel yang ada di sini ingin teman-teman gabungkan menjadi satu, maka teman-teman hanya perlu memblok sel pertamanya, kemudian sel keduanya, sel ketiga, dan sel keempat. Kemudian teman-teman pilih tombol Merge and Center yang ada di sini. Maka sel F7 sampai dengan sel G8 sudah menjadi satu seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika teman-teman ingin melihat tampilan utuh dari tabel ini tanpa terganggu oleh garis-garis yang ada di sini, yang ada di luar dari tabel ini. Garis-garis ini hanya akan terlihat pada saat teman-teman bekerja. Pada saat teman-teman melakukan pencetakan, garis-garis ini tidak akan ikut tercetak. Untuk menghilangkan garis panduan ini, teman-teman. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.